Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, amin amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan satu kisah dari Bang Sidik. Wow, dan di kisah kali ini akan mengisahkan tentang seorang wanita dalam perjalanan pulang kerja dari pabrik menuju ke rumah. Dimana dalam perjalanannya itu ternyata malam jam 2 dini hari teman-teman turun hujan. Dan hujan itu turun ketika dia ada di tengah-tengah perkebunan karet, di jalanan tapi di tengah-tengah perkebunan karet. Dan sehingga memaksa dia harus berteduh di sebuah rumah yang ada di pinggir jalan itu. Dan ternyata rumah itu adalah wow. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel Ilo Ekstrim, bisa diklik dulu tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Ekstrim kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oke, gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Bunuh horor. Rumah setan di tengah kebun karet. Perkenalkan, namaku Wawa. Usiaku sekarang sudah menginjak kepala 3. Aku adalah seorang ibu rumah tangga yang akan menceritakan sebuah pengalaman yang aku alami ketika muda, tepatnya ketika aku bekerja di pabrik yang letaknya agak jauh dari tempat tinggalku saat ini. Kisah ini bermula ketika aku bekerja di sebuah pabrik jahit yang ada di pinggiran kota Bandung. Aku yang pada saat itu masih remaja tidak diperbolehkan untuk tinggal di kontrakan. Menurut ibuku, rumah dan tempat kerjaku yang jauh itu masih bisa ditempuh pulang balik menggunakan sepeda motor. Ya, meskipun waktu tempuhnya bisa sampai 2 jam. Pada awalnya, perintah itu hanya aku iakan. Hingga akhirnya, aku mengalami sebuah kejadian yang menyeramkan ketika pulang bekerja. Ibu akhirnya memperbolehkanku mengontrak ketika aku bekerja di sana. Aku ingat beberapa jam sebelum kejadian yang menyeramkan pada saat itu, pekerjaanku di pabrik sedang menumpuk. Aku yang bekerja di shift kedua mau tak mau harus menambah shift dan lembur hingga jam 2 dini hari. Wawa, jangan ngelamun. Ayo cepat beresin supaya target bisa tercapai. Bu Ella, yang merupakan supervisorku, berteriak-teriak pada malam itu. Aku tahu ia juga lelah sebenarnya, dia juga ingin pulang. Tapi karena target harus tercapai, akhirnya ia pun harus lembur bersama kami. Aku hanya bisa mengangguk pelan mendengar teriakan dan omelan di pabrik yang memang sudah menjadi hal yang sangat lumrah. Sehingga aku hanya menganggapnya angin lalu dan tidak mengambil hati karena ia juga pasti ditekan oleh atasannya juga. Kami bekerja dengan cepat di bawah lampu neon panjang yang terkadang berkedip sesekali. Aku yang lelah dan mengantuk sesekali meminum kopi yang aku simpan di botol minumku. Dan setelah malam yang panjang itu, akhirnya kami bisa menyelesaikan pekerjaan tepat jam 2 pagi. Semua pekerja di pabrik itu akhirnya bubar, dan yang tersisa hanyalah karyawan shift malam yang harus bekerja sampai pagi di sana. Aku yang sudah sangat lelah, akhirnya keluar dari pabrik mempersiapkan diri untuk pulang. Untung saja besok adalah tanggal merah. Aku sudah merencanakan bahwa aku akan tidur seharian penuh untuk mengganti waktu tidurku sekarang. Duluan ya, Wak, kata Yuni sambil menepuk pundakku sambil mengeluarkan motornya dari parkiran. Iya, hati-hati di jalan, jawabku pelan. Aku melihat Yuni langsung menaiki motornya dari parkiran dan tak lama kemudian
motornya melaju dan menghilang setelah keluar dari area pabrik. Aku mulai meregangkan diri, berusaha untuk tetap terjaga karena perjalananku yang lumayan panjang. Aku sudah memperkirakan bahwa aku akan sampai di rumah jam 4 subuh, tepatnya beberapa menit sebelum azan subuh berkumandang. Aku pun akhirnya menarik motorku keluar, lalu mengantri bersamaan dengan kendaraan lain yang ingin keluar dari pabrik pada saat itu. Aku pun akhirnya bisa keluar dari pabrik tersebut setelah mengantri cukup lama di parkiran, dan setelah keluar dari pabrik, aku berhenti sebentar di warung untuk membeli kopi dingin. Hal itu aku lakukan agar aku tidak mengantuk selama di perjalanan. Lalu setelahnya, aku kembali memacu sepeda motorku hingga ke jalanan utama. Jalanan utama yang berada di kawasan industri itu nampak masih ramai. Truk-truk besar yang membawa bahan baku dan bahan jadi masih berseliweran di jalanan. Lampu-lampu pabrik yang terang membuat suasana di malam itu tidak terasa mencekam. Tapi secara perlahan, semua itu menghilang ketika aku semakin menjauh dari kawasan tersebut. Suasana di jalanan mendadak sepi, dan hanya ada 1 atau 2 kendaraan yang terlihat ketika aku melintas. Aku terus memacu sepeda motorku. Aku yang sudah terbiasa berkendara di malam hari bisa memacu motorku dengan kecepatan penuh. Aku tidak khawatir sama sekali dengan suasana malam di jalanan ini karena aku sudah hafal betul area jalan ini. Setelah melewati jalanan utama, aku pun masuk ke jalanan kecil, sebuah jalan penghubung kabupaten yang didominasi oleh jalanan beton yang menanjak. Memang rumahku berada di daerah terpencil, sehingga kini jalanan yang aku lalui adalah jalanan kampung yang didominasi oleh kebun, sawah, dan rumah-rumah penduduk yang saling berjauhan. Jujur, ini adalah alasanku. Aku ingin sekali mengontrak. Aku tidak mau terus-menerus melewati jalanan ini sepanjang malam. Rasa takut dan merinding selalu muncul ketika aku melintasi jalanan ini. Apalagi sekarang ketika aku melewati tempat ini tepat di sepertiga malam. Tak terasa, akhirnya aku sampai di sebuah perkebunan karet yang dimana tinggal 10 kilometer lagi aku akan sampai ke rumah. Aku tak bisa lagi memacu kendaraanku dengan cepat karena jalanan kini sudah berubah menjadi jalanan aspal yang penuh dengan lubang. Aku mencoba untuk memelankan laju motor, melewati lubang-lubang itu di tengah-tengah perkebunan karet yang gelap dan menyeramkan. Aku tidak berani melirik ke kiri dan ke kanan karena suasana di sekitar kebun karet itu benar-benar gelap, dan aku banyak mendengar cerita bahwa di sekitar kebun karet ini benar-benar angker. Namun, di tengah-tengah jalanan yang penuh lubang itu, aku melihat banyak lampu yang menyala di ujung sana, dan ketika semakin mendekat, aku bisa melihat banyak sekali mobil bak terbuka yang terparkir di pinggir jalan. Aduh, kenapa sampai lupa ya? Kan jalanan mulai dicor malam ini ya, gumamku sambil menghentikan motorku di tengah-tengah kebun karet. Aku bisa melihat beberapa pekerja yang fokus bekerja di jalanan tersebut. Tiba-tiba salah satu dari mereka menghampiriku dan menanyakan kemana aku akan pergi. Aku pun berkata bahwa aku akan pulang ke kampung. Dia benar-benar heran karena ada seorang wanita yang berkendara di malam seperti ini sendirian pula. Neng, kalau lewat jalan sini nggak bisa. Ya paling sih Neng harus keluar dari perkebunan karet dan masuk ke pinggir perkebunan. Memang sih agak muter, gelap juga. Tapi kalau saya sih saranin jangan, apalagi Neng itu wanita sendirian lagi, kata salah seorang pekerja yang sedang mengerjakan jalanan itu. Mendingan Neng nunggu pagi aja di sini. Paling kan cuma tinggal 3 jam lagi. Nah, setelah ada matahari muncul, baru masuk ke pinggiran kebun karet. Saya mah khawatir, takut ada apa-apa. Apalagi
Belum selesai orang itu berbicara, ia tiba-tiba dipanggil oleh salah satu temannya. Lalu tak lama kemudian, ia meninggalkanku seorang diri. Temannya itu sedikit marah karena ia meninggalkan pekerjaannya. Ia melihatku sekilas, lalu mulai bekerja lagi di ujung sana. Aku terdiam sebentar. Setelah mendengar perkataan darinya, jalanan yang ada di depanku benar-benar tak bisa aku lintasi. Satu-satunya cara yang bisa aku lakukan adalah menunggu atau memaksakan diri melewati pinggir perkebunan karet. Aku menghela nafas dan beberapa kali menguap. Aku bingung harus melakukan apa. Kasur yang ada di rumah sudah terbayang. Rasanya ingin cepat pulang daripada harus menunggu di tempat ini sampai pagi. Aku juga tidak mungkin tidur sebentar di sini. Kalau mau tidur, aku harus tidur di mana? Apalagi para pekerja itu laki-laki semua. Aku takut jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah hampir 10 menit aku berpikir, akhirnya aku pun memutuskan untuk melewati jalanan itu, sebuah jalan kecil yang memutar melintasi pinggiran kebun karet, dan nantinya jalan itu tembus di ujung sana yang dekat dengan kampungku. Dengan berat hati, aku pun memutar balik motorku dan secara perlahan meninggalkan para pekerja itu di sana. Terlihat beberapa pekerja berbisik sambil menunjuk ke arahku ketika aku meninggalkan tempat itu, dan salah seorang dari mereka nampak berteriak ke arahku, namun aku tidak tahu apa yang ia katakan karena motorku yang semakin menjauh. Aku pun mulai memasuki jalanan tersebut. Jalanan yang awalnya beton dan aspal yang sudah bolong kini mulai berganti dengan jalanan tanah bergelombang. Beberapa dari jalanan tanah itu terlihat basah dan menggenang, sehingga aku harus ekstra hati-hati agar aku tidak terjatuh dan terpleset di jalanan yang rusak ini. Aku berusaha melaju di tengah-tengah kegelapan, dan satu-satunya penerang adalah lampu motor yang terus menyala. Pada awalnya, aku berpikir bahwa aku akan bisa melewati ruas jalan ini dengan mudah, meskipun butuh sedikit perjuangan. Namun, setelah 15 menit berkendara, entah mengapa, hujan tiba-tiba turun dari atas, dan hal itu tentu saja membuatku kaget di malam yang benar-benar dingin ini. Aku langsung menghentikan laju motorku di tengah-tengah jalan, memastikan motorku, dan membuka bagasi. Suasana mendadak gelap. Aku langsung panik sehingga menyalakan senter di ponselku. Aku tidak tahu bahwa akan segelap ini ketika motor aku matikan. Yang kulihat hanyalah hamparan pepohonan karet yang berdiri tegak dengan persawahan yang luas di sisi kiri jalan yang membentang di tengah-tengah kegelapan. Dengan terburu-buru, aku langsung memakai jas hujan. Aku sedikit menggerutu karena hujan yang turun secara tiba-tiba. Awalnya hanya gerimis yang turun, namun lama-kelamaan hujan bertambah lebat. Meskipun aku sudah memakai jas hujan, namun tetap saja air hujan yang deras juga pandangan yang terbatas menyulitkanku ketika berkendara. Apalagi jalanan yang masih berupa tanah itu kini menjadi lumpur. Aku tak tahu jalanan mana yang harus aku ambil. Aku berkendara secara hati-hati, berharap aku bisa segera keluar dari jalanan ini dan kembali ke jalan utama. Namun ternyata aku tidak melihat bahwa ada sebuah lubang besar menganga di depanku. Jalanan yang berlumpur dan tertutup oleh air hujan itu membuat motorku langsung masuk ke lubang tersebut, dan aku pun terjatuh. Lumpur yang tebal langsung terciprat ke helmku, begitu juga dengan tubuhku yang jatuh ke arah jalan yang berlumpur. Aku benar-benar merasa sial. Setengah tubuhku kini penuh lumpur. Ingin rasanya aku mengumpat, tapi percuma karena aku harus segera kembali menyalakan motorku dan meninggalkan jalanan ini segera. Tepat ketika aku akan menyalakan motorku kembali, kenapa motornya kerasa berat? Mana stangnya susah dibelokin lagi, gumamku. Aku langsung melirik ke arah ban depan
Dan astaga, aku benar-benar ingin menangis. Ya, ban depanku bocor sekarang. Sudah hujan deras, jatuh di motor, dan ban motor bocor pula. Lengkap sudah penderitaanku malam ini. Aku pun turun dari motor, dan hujan turun semakin deras. Jas hujan yang aku pakai tak cukup untuk menahan air hujan, sehingga membasahi jaketku pada saat itu. Aku mencoba mengeluarkan ponsel, mencoba meminta bantuan kepada orang rumah untuk menjemput, tapi lagi-lagi kesialanku bertambah, tidak ada sinyal. Ya, aku benar-benar terisolasi dan sendirian di tengah-tengah hutan karet ini. Mau tak mau, aku pun harus menuntun motor ini sampai keluar dari area hutan karet, karena tidak mungkin aku meninggalkan motor ini begitu saja. Roda depan yang bocor membuatnya terasa berat. Juga lumpur yang ada di jalanan itu membuatku harus mengeluarkan tenaga ekstra. Sempat terfikir olehku untuk kembali dan meminta orang-orang yang sedang mengecor jalan untuk membantuku, tapi rasanya sudah terlalu jauh untuk kembali, sehingga satu-satunya yang harus aku lakukan adalah aku harus terus bergerak maju. Suasana di hutan karet benar-benar mencekam. Apalagi hujan yang mengguyur semakin deras membuatku merasakan perasaan aneh di setiap langkahku. Suara hujan dan tetesan air di daun, juga suara ban motor yang berjalan di atas tanah yang becek menemaniku pada saat itu. Aku tak tahu sudah berapa lama aku berjalan, dan aku juga tidak tahu sudah jam berapa sekarang. Aku enggan mengeluarkan ponselku karena hujan yang turun semakin deras. Entah mengapa, dalam situasi seperti ini, waktu seperti melambat. Di setiap beberapa meter, aku berhenti untuk mengatur nafas. Motor yang benar-benar terasa berat membuatku kehabisan tenaga, dan aku tidak bisa diam cukup lama di tempat ini karena aku harus segera pulang bagaimanapun caranya. Aku terus menuntun motorku sekuat tenaga. Setelah hampir cukup lama berjalan, tiba-tiba aku melihat beberapa rumah yang terang di pinggir jalanan. Mungkin kalau di total ada sekitar 10 rumah, dan salah satu dari rumah itu nampak ramai dengan banyak orang yang berkumpul di halaman depan seperti sedang melakukan sesuatu. Sepertinya itu adalah mes dari para pekerja di perkebunan karet, dan hal itu cukup melegakanku. Karena akhirnya, setelah sekian lama berjalan, aku bisa menemukan tempat yang terang dan berteduh untuk aku beristirahat sementara. Salah seorang dari mereka nampak melihat cahaya motorku. Dia langsung memberitahu teman-teman yang lain, dan tak lama kemudian salah satu dari mereka masuk ke dalam rumah dan mengambil payung sebelum akhirnya menghampiriku yang masih berjalan di jalanan becek itu. "Neng, kenapa malam-malam sendirian di jalan?" tanyanya dengan nada yang ramah. "Ini Pak, saya lagi muter ngelewatin jalanan ini karena jalanan utama lagi dicor, tapi ternyata ban saya pecah, jadi harus dorong motor deh," jawabku sambil menunduk. Aduh, kasihan banget. Ya udah, ke rumah dulu aja, berteduh dulu biar nggak kedinginan. Mendingan nunggu pagi aja di rumah itu, kata orang itu. Dia nampak khawatir dengan kondisiku, sehingga ia memanggil beberapa orang yang duduk di halaman rumah itu dan menghampiri kami berdua dengan membawa payung. 2 orang yang menghampiriku langsung membantu untuk mendorong motorku, sedangkan aku dipayungi oleh bapak itu dan berjalan ke halaman rumah yang ramai dengan banyak orang. Punten, nama bapak siapa ya?" tanyaku pelan. Aku mau terima kasih karena sudah mau ngajak untuk berteduh." Bapak itu tersenyum. Dia memperkenalkan dirinya dengan nama Pak Dimas. Dia pun kembali mengajakku untuk berjalan mendekati rumah itu, dan ketika kami sampai di halaman rumah, semua orang yang ada di sana langsung melirik. "Udah, gak usah khawatir. Hanya orang yang numpang neduh. Silakan lanjutkan saja acaranya," kata Pak Dimas yang berkata kepada orang-orang yang ada di sana. Ternyata aku baru sadar
Bukan hanya banyak orang di halaman, tapi juga ada banyak orang yang berkumpul di dalam rumah. Jujur, aku jadi tidak enak. Aku menjadi seperti pengganggu acara mereka malam itu. Sehingga aku memilih untuk duduk di luar saja ketika Pak Dimas mengajakku ke dalam. "Kenapa nggak masuk?" tanya Pak Dimas. "Di sini aja ya, Pak. Soalnya nanti takut ganggu kalau masuk ke dalam," jawabku sambil mengangguk pelan. "Udah, nggak apa-apa, Neng. Daripada kedinginan, nanti Neng sakit. Mendingan ke dalam aja. Nanti dipinjemin baju sama si ibu supaya Neng nggak kedinginan lagi." Aku yang merasa tidak enak hanya bisa mengangguk sambil diantar oleh Pak Dimas. Aku pun masuk ke dalam rumah. Jas hujan yang tadi aku pakai, aku lepaskan di halaman. Beberapa orang yang berkumpul di sana membantuku untuk menggantungkan jas hujan di salah satu tiang rumah. Setelah itu, aku melangkah masuk. Mereka semua menatapku dengan tatapan yang aneh. Aku tahu tidak semua orang di sini akan menerimaku yang tiba-tiba muncul dan meminta bantuan. Mungkin beberapa dari mereka menganggapku sedikit mengganggu acara mereka, sehingga aku hanya bisa tersenyum pelan dan berjalan hingga akhirnya sampai ke dalam. Setelah berada di dalam rumah, istri Pak Dimas bergegas ke kamar. Dia mengambilkan sebuah baju dan rok berwarna putih untuk aku pakai. Aku benar-benar malu sebenarnya. Mereka baik sekali padaku, tapi aku tak bisa berbuat apa-apa lagi selain mengikuti mereka semua. Setelah meminta izin untuk mengganti baju di salah satu kamar, aku pun kembali keluar kamar dengan baju ganti yang kering. Di sana, aku bisa melihat mereka nampak duduk dan berkumpul dengan wajah-wajah serius. Suasana yang tadinya ramai mendadak hening, dan aku kebingungan atas apa yang terjadi di rumah itu. Istri Pak Dimas yang melihatku keluar kamar langsung memanggilku, lalu ia mengajakku duduk dan berkata, "Ayo Neng, duduk di sini aja," katanya sambil melambaikan tangan. Aku mengangguk dan akhirnya duduk di dekatnya. Jujur, aku penasaran dengan apa yang sedang mereka lakukan. Bu, maaf, ini sedang ngadain acara apa ya Bu? Kok sampai malam begini?" "Oh ini mah lagi syukuran Neng. Kebetulan anak ibu pulang hari ini. Jadi kita ya mengucap syukur karena anggota keluarga kami telah kembali berkumpul di tempat ini." Apa yang dikatakan oleh istri Pak Dimas itu sedikit aneh. Aku pun melirik ke kiri dan kanan mencari kira-kira di mana orang yang ia maksud. Namun ketika aku sedang mencari, istri Pak Dimas kembali berkata, "Dianya mah belum datang Neng. Kayaknya mah besok pagi datangnya. Soalnya kan sekarang hujan, jadi ya nggak ada yang mau nganter. Tahu sendiri kan Neng, kalau di sini itu kebanyakan yang nganter itu siang atau pagi. Mereka nggak mau malam-malam, apalagi di perkebunan karet kayak gini." Aku hanya bisa menghela nafas dan melihat mereka yang sedang melakukan sesuatu di dalam rumah itu. Mereka seperti sedang berdoa bersama dengan ucapan yang tidak aku mengerti. Beberapa kali istri Pak Dimas menawari aku minuman dan makanan, namun aku menolak. Jujur, aku benar-benar merasa tidak enak. Aku seperti orang asing yang sedang menyusup ke acara orang. Tapi mau bagaimana lagi? Aku tak bisa pulang. Aku harus menunggu hingga pagi tiba di rumah ini. Beberapa kali aku menguap. Beberapa kali pula aku sempat tertidur. Tapi aku tak bisa beristirahat sekarang karena rasanya sangat tidak sopan jika aku meminta ruangan untuk tidur, sedangkan yang punya rumah sedang melakukan acara di rumahnya. Aku pun hanya bisa duduk dan memperhatikan mereka semua. Semakin lama aku menatap mereka, di sini aku semakin sadar bahwa pakaian yang mereka kenakan tidak seperti pada umumnya. Pakaian mereka itu memang terlihat rapi, tapi warnanya sedikit kusam, seperti pakaian yang sudah dipakai beberapa puluh tahun yang lalu. Bukan hanya itu saja, gerakan yang mereka lakukan sekarang kini terasa sedikit janggal. Mereka
tak lagi seperti sedang membaca doa, tapi kini mereka menggerakkan anggota tubuh mereka secara bersama-sama. Kadang mereka menganggukkan kepala secara perlahan, dan hal itu tentu saja membuatku melirik ke arah istri Pak Dimas. "Kamu gak usah khawatir. Memang ini tradisi kami untuk menyambut kepulangan anak. Seharusnya kami udah berkumpul lama di tempat ini. Tapi anak kami harus menyusul dan baru kali ini dia bisa pulang," kata istrinya Pak Dimas. Dia kembali menyodorkan teh yang sudah ia siapkan. Bahkan ia menyuruh beberapa orang untuk membawakan makanan dari dapur untuk aku makan. "Ayo diminum tehnya, nanti keburu dingin." Aku pun kembali mengangguk sambil berkata, "Terima kasih ya Bu," jawabku. Aku pun memegang gelas teh itu. Teh yang ada di gelas itu sedikit agak dingin. Mungkin karena aku tadi tak langsung meminumnya ketika istri Pak Dimas memberikan padaku, sehingga aku membiarkannya selama beberapa menit sehingga teh itu tak hangat lagi. Aku pun mendekatkan gelas itu ke mulutku. Lalu secara perlahan aku meminumnya sambil menatap mereka yang berkumpul di tengah-tengah rumah. Namun ketika aku meminum teh itu, rasanya hambar seperti air tawar biasa yang sedikit berbau tanah. Tenggorokanku yang memang terasa kering akhirnya menelannya begitu saja. Sambil melirik ke arah istri Pak Dimas yang tersenyum, aku mengangguk puas dan menaruh kembali teh itu di depanku. Tak lama kemudian, beberapa orang yang disuruh tadi kembali dari arah dapur. Dia membawakan nasi hangat dan beberapa lauk yang disuguhkan padaku. "Makan dulu ya, Neng. Kamu pasti lapar karena semalaman kehujanan. Biar nanti pas pulang ada tenaga lagi," katanya sambil menyodorkan nasi padaku. Aku benar-benar merasa tak enak dengan kebaikan istri Pak Dimas. Di tengah-tengah suasana yang aneh di dalam rumah itu, dia begitu baik sehingga aku malu untuk menolak kebaikannya. Aku mengangguk sambil menerima piring itu. Tapi rasanya tidak enak jika aku makan sendirian sambil melihat orang yang serius di tengah rumah, sehingga aku hanya menyimpannya sebentar dan berpikir di mana aku harus makan. Aku melirik ke arah piring tersebut, namun lagi-lagi seperti ada sesuatu yang aneh di sana. Di dalam piring itu tersaji nasi, ayam bakar, dan beberapa sayuran. Tapi entah mengapa sajian itu terlihat begitu aneh. Seperti ayam bakar yang ada di depanku ini, ayam itu benar-benar berwarna hitam. Bukan hitam karena dibakar, tapi seperti terbakar habis sehingga mengkerut dan berkerak. Bukan hanya itu saja, sayuran itu terlihat layu dan kaku, dan nasi yang seharusnya putih kini menghitam seperti ada debu-debu yang bercampur di sana. Aku menggelengkan kepalaku, mencoba untuk berpikir jernih atas apa yang terjadi. Di sini aku mulai benar-benar berpikir bahwa ini semua adalah kejanggalan. Berkumpul hingga dini hari, lalu mereka melakukan gerakan-gerakan aneh dengan suara-suara yang tidak aku mengerti. Bukan hanya itu saja, makanan yang disajikan itu benar-benar tidak membuatku berselera. Apa jangan-jangan ini sekte sesat ya? Tapi kalau beneran sekte sesat, kenapa bisa ada di sini? Gumamku. Bukannya ini mes para pegawai perkebunan karet ya? Aku terus berpikir sambil melirik ke arah orang-orang yang berkumpul. Mereka terus saja bergerak dan menggeleng-gelengkan kepala seperti membacakan sesuatu yang tidak aku mengerti kata-katanya. Aku juga menoleh ke arah luar, di mana bapak-bapak termasuk Pak Dimas berkumpul di sana. Gerakan yang mereka lakukan malah nampak lebih aneh. Para bapak-bapak itu mengangguk-anggukkan kepalanya hingga menyentuh dada, lalu kepalanya ditarik ke belakang hingga wajah mereka melihat langit-langit rumah, lalu turun lagi hingga menyentuh dada lagi. Dari semua orang yang berada di sini, hanya satu yang masih terlihat normal, yaitu istri Pak Dimas yang ada di dekatku. Dia hanya menatap apa yang aku lihat. Sesekali ia melirik ke arahku dan tersenyum. Perasaan yang awalnya tidak enak karena diajak masuk oleh mereka, kini
berubah menjadi perasaan yang tidak nyaman. Aku mulai khawatir. Aku takut terseret. Kalau ini adalah benar sekte sesat, kalau nanti malah aku kenapa-napa bagaimana? Aku harus segera mencari cara agar bisa keluar dari tempat ini. Aku takut sekarang, benar-benar takut. Aku kembali melirik ke arah luar. Nampaknya hujan sudah mulai agak reda dan sepertinya aku harus segera keluar dan melanjutkan perjalanan pulangku. Ya, aku harus segera pergi dari sini. Lebih baik kehujanan di luar daripada berada di dalam rumah ini. Bu, terima kasih ya sudah memberikan tempat untuk berteduh. Ini kayaknya hujannya sudah sedikit agak reda. Aku pamit aja ya, Bu, karena orang tua pasti khawatir karena aku belum sampai rumah. Istri Pak Dimas langsung mengerutkan dahi. Dia menatap ke arah luar dan berkata, si Neng mah, hujan nanti masih deras. Nanti Neng sakit. Gak apa-apa tuh Neng. Kita mah baik, orang baik semua. Ini mah memang kita lagi kumpul-kumpul aja untuk nyambut anggota keluarga kita yang tersisa. Mendingan si Neng di sini aja. Malah kami senang kalau si Neng ikut meramaikan, karena jarang-jarang ada tamu dari luar mampir. Kata-kata dari istri Pak Dimas mendadak terdengar aneh, apalagi di bagian kalimat bahwa mereka semua itu orang baik. Baik? Memang mereka sedang melakukan apa? Apakah mereka penjahat? Gumamku. Anggapan tentang bahwa perkumpulan ini adalah sekte sesat membuatku semakin yakin ketika istri Pak Dimas berkata seperti itu. Aku harus benar-benar mencari cara. Bagaimana caranya agar aku bisa keluar dari rumah ini sekarang? Aku melirik ke arah makanan yang ada di depanku, lalu melirik lagi ke arah istri Pak Dimas, lalu melirik ke arah orang-orang yang berkumpul di rumah itu. Ya, aku harus mencari alasan agar aku bisa keluar dari tempat ini. Bu, sepertinya saya pengen makan makanan ini, tapi kayaknya nggak enak kalau makan di tengah rumah. Boleh saya pakai ruangan lain untuk makan? Ya, mungkin di dapur gitu, Bu. Istri Pak Dimas hanya menatapku. Lalu tak lama ia tersenyum sambil menunjuk ke arah dapur yang letaknya tak jauh dari ruangan itu. Silakan Neng, lurus aja terus ngelewatin tirai itu, katanya sambil menunjuk sebuah tirai kain batik yang sudah pudar. Nanti kalau sudah selesai makannya kasih tahu ya Neng. Aku mengangguk. Aku pun langsung berdiri dan meninggalkan ruangan itu. Aku percepat langkahku menuju tirai, dan ketika aku masuk ke dalam dapur, aku terduduk diam menatap tirai dapur yang tertutup rapat. Jujur, aku mulai ketakutan, dan ketakutan itu muncul ketika aku seorang diri di dalam dapur ini. Jantungku berdetak dengan kencang, nafasku terasa berat. Bukan hanya itu saja, aku kini tak bisa melihat jalan keluar selain pintu yang ada di depan sana, sehingga aku tak bisa melarikan diri dari tempat ini kecuali melalui pintu depan yang penuh dengan orang-orang. Rasa kantuk yang tadi aku rasakan mendadak menghilang ketika aku melihat semua keanehan, dan aku benar-benar ingin segera keluar dari rumah ini sekarang. Tiba-tiba, secara tak sengaja aku menyenggol barang-barang yang ada di dapur. Beberapa benda nampak terjatuh, dan dari benda-benda itu ada beberapa koran yang dijadikan penutup. Barang-barang di sana jatuh sehingga berserakan. Aku yang panik seketika langsung mengambil barang-barang itu dan menyimpannya kembali di tempatnya. Lalu aku juga meraih koran itu dan kembali menutup benda-benda itu dengan koran. Dan secara tidak sengaja aku membaca koran tersebut. Di sana, aku bisa melihat sebuah berita yang menjadi headline di halaman depan. Nampak sebuah foto terlihat. Sebuah foto rumah yang rasa-rasanya aku pernah lihat. Di sana, terlihat beberapa orang nampak sibuk berlalu lalang dengan beberapa gambar rumah yang sudah rusak di sebelahnya. Lah, ini kan rumah ini ya, gumamku. Aku menggelengkan kepala. Kenapa bisa ada berita tentang rumah ini di dalam koran tersebut? Jantungku mulai berdebar kencang ketika aku mulai membaca judulnya. Kebakaran hebat. Para pekerja
pekerja perkebunan karet 1978. Astaga, gumamku. Ada sebuah tulisan kecil di bawah foto tersebut. Aku tidak membaca isi berita semuanya, namun di dalam tulisan kecil itu ada sebuah keterangan di mana seluruh para pekerja perkebunan itu tewas terbakar dan hanya menyisakan seorang pemuda bernama Jang Nardi yang selamat. Sebentar. Seorang pemuda selamat. Dan sekarang mereka semua sedang menunggu seseorang yang kembali berkumpul bersama mereka, gumamku. Aku langsung merinding, seperti ada sebuah benang merah yang terlintas ketika aku membaca koran ini. Berarti, jangan-jangan yang sedang mereka tunggu itu... Neng, tiba-tiba dari arah tengah rumah terdengar seseorang memanggilku. Dia ternyata adalah istri Pak Dimas yang bertanya, apakah aku sudah selesai makan atau belum? Aku tidak sempat menjawab karena aku yang sangat ketakutan, dan aku tidak menyangka kalau istri Pak Dimas itu akan menyusul ke dapur. Tirai kain yang menjadi pembatas antara dapur dan ruang tengah kini terbuka. Kepala dari istri Pak Dimas masuk di antara celah tirai yang terbuka itu. Dia menatapku kembali dan bertanya, apakah aku sudah selesai makan? Namun, bukan jawaban yang aku keluarkan. Justru aku berteriak dengan keras karena apa yang aku lihat sekarang benar-benar menyeramkan. Bagaimana tidak, aku melihat istri dari Pak Dimas itu sangat berbeda sekarang. Wajahnya bukan lagi wajah manusia normal. Wajahnya melepuh, kulitnya menghitam terkelupas di beberapa bagian, memperlihatkan daging yang hangus dan memerah. Bukan hanya itu saja, matanya kini memutih. Tak ada warna hitam di bola matanya pada saat itu. Bau hangus yang pekat seketika tercium menusuk hidung, dan aku pun langsung berteriak dengan keras. Aku menjerit sejadi-jadinya, melemparkan koran itu ke lantai, dan langsung berlari mendorong tubuhnya dengan sekuat tenaga. Dia mundur dari tirai itu. Tangannya yang gosong dan hitam langsung menyentuhku yang mendorongnya dengan sangat kuat. Tanpa membuang waktu, aku berlari menerobos tirai itu dan kembali ke tengah rumah. Astaga. Ya, aku harus keluar dari rumah ini bagaimanapun juga. Semua orang yang tadi duduk dan mengangguk-angguk kini berdiri dan menatap ke arahku semuanya. Wajah mereka semuanya sama. Ya, sama seperti istri Pak Dimas. Puluhan wajah yang hangus, kulit yang terkelupas, dan bola mata yang kosong membuat semuanya menjadi menyeramkan. Belum lagi pakaian yang mereka kenakan kini hangus terbakar, sehingga aku bisa melihat tubuh mereka yang gosong dengan kulit mereka yang terkelupas. Maaf Neng, si Neng jangan takut. Kita semua baik. Kita nggak nakutin Neng. Kita cuma lagi nunggu seseorang di sini yang mau bergabung dengan kita semua. Tiba-tiba istri Pak Dimas berkata seperti itu, dan hal itu membuatku semakin ketakutan sehingga aku berlari membabi buta ke arah pintu keluar. Aku sudah tak peduli lagi dengan hujan atau motorku yang bocor. Aku hanya ingin pergi dari rumah ini. Aku berlari, menerobos kerumunan bapak-bapak yang ada di teras, mendorong mereka yang menghalangi jalanku. Akhirnya aku berhasil melompat dari teras ke halaman yang becek, dan tak mengapa, hal yang aku lihat tepat di depan rumah itu kini adalah tumpukan daun pisang dan beberapa papan yang menutupi sesuatu di tanah. Secara tidak sengaja, aku menginjak itu, dan rupanya papan-papan tersebut patah sehingga aku jatuh ke dalam lubang. Aku kembali berteriak. Tubuhku terperosok ke dalam lubang yang tiba-tiba muncul begitu saja. Tubuhku seperti menabrak sesuatu yang basah, dan beberapa daun pisang dan papan-papan tersebut menimpa tubuhku dari atas. Blang! Kepalaku terbentur keras, pandanganku mendadak gelap, dan setelah itu aku tak ingat apa-apa lagi. Aku kembali tersadar ketika ada suara ramai yang aku dengar di sana.
aku bisa mendengar bahwa ada beberapa orang yang mendekatiku. Kedua mataku terbuka secara perlahan. Kini aku terbangun di sebuah lubang yang cukup dalam, dan di atas sana banyak orang yang melihatku, dan beberapa orang kemudian masuk ke dalam lubang untuk membawaku naik ke atas. Aduh Neng, kenapa bisa pingsan di dalam makam sih? Mana pakai kain kapan? Kata salah seorang yang kaget ketika menemukanku tertidur di dalam sana. Hah, makam? Gumamku kaget. Aku langsung terperanjat dan bangkit dari tidurku. Dan benar saja, lubang itu ternyata adalah makam yang belum terisi oleh jenazah. Aku menatap beberapa orang itu dengan tatapan bingung, dan salah seorang dari mereka mencoba menenangkanku dan membantuku keluar dari makam. Aku pun dibawa ke tempat yang tak jauh dari sana. Aku diberikan minum dan ditanyai apa yang sebenarnya terjadi. Mereka juga bertanya tentang keluargaku, dan beberapa orang dari mereka pun diperintahkan untuk menyusul keluargaku agar bisa menjemputku sekarang. Mereka seperti tidak percaya ketika aku menceritakan kejadian semalam. Namun, ketika mereka melihat motorku yang terparkir dan jas hujanku yang menggantung di batu nisan yang ada di pemakaman itu, mereka hanya bisa menatapku dengan tatapan heran sekaligus takut atas apa yang aku ceritakan. Neng, kata salah satu bapak yang membantuku, di kebun karet ini mah udah gak ada rumah sama sekali. Memang dulunya tuh ada mes pekerja, dan sekarang udah pindah ke depan jalan, dekat jalan yang sudah dicor. Dan bekas mes yang terbakar itu, ya di sini Neng tempatnya. Sekarang udah jadi pemakaman para korban. Aku hanya mengangguk. Aku ternyata disambut oleh para korban kebakaran itu di malam tadi. Dan hal itu hanya bisa membuatku merinding sambil menatap ke area pemakaman. Aku pun disuruh untuk beristirahat dan menunggu keluargaku datang. Dan tak lama setelah aku duduk di sana sambil ditemani beberapa warga, terlihat ada beberapa orang yang datang. Mereka terlihat sedang membawa keranda mayat, kemudian berhenti di makam tempat tadi aku ditemukan tak sadarkan diri. Rupanya liang lahat itu baru saja digali dan disiapkan untuknya, dan baru pagi ini proses pemakaman akan dilangsungkan. Ketika aku bertanya siapa orang yang dimakamkan di tempat itu, mereka berkata bahwa itu adalah Pak Nardi atau Jang Nardi, seseorang yang dulu selamat dari kebakaran hebat itu, dan hari ini ia baru saja meninggal dunia. Fakta ini tentu saja membuatku semakin kaget. Ternyata orang inilah yang mereka tunggu-tunggu, seseorang yang akan dimakamkan di tempat ini. Dan aku tadi malam bertemu dengan mereka, para penghuni pemakaman ini yang merupakan korban kebakaran tahun 1978. Tak lama kemudian, orang tuaku pun datang. Ya, aku akhirnya dijemput. Setelahnya, aku pun jatuh sakit dan aku tak bisa bekerja selama beberapa hari. Dan setelah itu, keluargaku akhirnya tidak lagi melarangku untuk mengontrak agar aku tidak pulang malam lagi. Sampai hari ini, kejadian itu masih terus terbayang di kepalaku. Bahkan hingga aku sudah berkeluarga, setiap aku pulang dan melintasi kebun karet, aku akan selalu ingat bahwa aku pernah disambut oleh para korban kebakaran 1978. Selesai. Wah, luar biasa, ngeri banget asli nih. Salah satu genre horor yang paling suka yang begini nih. Kejadian satu malam tapi ngerinya sampai ubun-ubun. Wawa berani banget ya. Asli sih Wawa ini berani banget. Harus pulang balik ya, perjalanan 2 jam teman-teman. Berarti dalam satu hari itu dia menempuh perjalanan total 4 jam tuh. Itu kalau nggak ada halangan cepet 2 jam. Nah, di sini dia bisa lembur jam 2 malam. Dia nekat merobos gelapnya malam untuk bisa sampai ke rumahnya. Jadi kalau menurut saya teman-teman ya, ketika Wawa ini memang harus lembur sampai jam 2 pagi, ya ditelepon aja orang tuanya atau orang rumahnya, bilang dia nginep untuk malam
malam ini karena ya ampun, ngeri banget lah, jam 2 pagi, bukan masalah apa-apa, bukan masalah orang segala macam, cewek jam 2 pagi naik motor sendirian kan ngeri, pakai banget 2 jam lagi perjalanan, jarak tempuhnya berapa kilo tuh. Dan di sini sampai akhirnya di tengah jalan hujan. Waduh, jalanan yang biasa dilalui sedang dalam perbaikan dan tidak bisa dilintasi, dia harus memutar memasuki area kebun karet di tengah-tengah jalanan tanah, hujan. Selesai, makin lengkap udah horornya. Ketemu rumah. Nah, di sini nih, uniknya cerita Bang Sidik ini di sini nih. Ketika dia ketemu rumah, dia masuk ke dalam rumah itu, banyak orang berkumpul sedang melakukan seperti ritual sekte sesat. Dia bingung kan, sampai akhirnya ada ibunya yang bilang bahwa mereka akan menyambut kedatangan anak mereka, putra mereka yang sudah lama ditunggu kepulangannya. Ternyata ya semua itu ngeri banget. Semua yang ada di rumah itu malam itu adalah korban kebakaran yang terjadi di perkebunan karet itu di tahun 1978. Dan faktanya ketika dia pagi-pagi ditemukan di dalam lubang makam, terus diangkat dibantu sama warga sekitar, dia baru tahu tuh bahwa rumah itu udah nggak ada dan jadi area pemakaman. Dan yang lebih mengagetkan lagi, lubang yang dia tiduri malam itu adalah lubang yang disiapkan untuk Jang Nardi. Jadi ternyata orang yang ditunggu-tunggu, anak yang ditunggu-tunggu itu adalah Jang Nardi yang akan dimakamkan di situ. Waduh, serem banget. Nah, disinilah akhirnya orang tua Wawa mengizinkan anaknya untuk mengontrak rumah di sekitaran pabrik supaya nggak pulang balik terus tiap malamnya. Harus dari awal, Bu. Atau kalau memang nggak boleh ngontrak, nggak boleh kerja sekalian, kasihan banget. 4 jam loh, sehari bayangin 4 jam dia menempuh perjalanan. Hari itu kan cuma 24 jam, kalau 4 jam yang udah diambil buat perjalanan, sisa berapa tuh? Belum tidur, belum kerja, habis waktu dia. Overall kisahnya keren banget, Bang Sidik terima kasih, semoga kita bisa mengambil hikmah yang baik ya dari kisah barusan. Dan juga teman-teman bisa terhibur dengan kisah barusan. Buat yang suka dengan videonya bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya, boleh juga dibantu di-share ya link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang punya komentar lain silakan bisa menuliskan di dalam kolom komentar atau hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya, masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.